Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV. Salam olahraga. Hanif Syahbandi berpotensi absen lawan Bayangkara FC di pekan keempat lanjutan Liga 1 2020 pada tanggal 2 bulan 10 2020 mendatang. Pasalnya, gelandang Arema FC ini mengalami cedera engkel. Cedera itu didapatnya saat menjalani sesi latihan di lapangan Balearjo Sari, Kota Malang, Kamis tanggal 24 bulan 9 2020 sore. Sepekan jelang pertandingan, engkel kakinya mengalami masalah gara-gara salah tumpuan. Pemain asli Bandung itu juga pernah mengalami cedera engkel pada awal Agustus lalu. Saat itu, Arema FC baru saja memulai sesi latihan bersama di tengah pandemi COVID-19. Si Hanif cedera engkel, kena waktu latihan sore, namun cederanya tergolong cedera ringan. Kemungkinan akan istirahat 1 pekan. Sepertinya juga absen laga lawan Bayangkara FC, kata fisioterapis Arema FC Reta Aroyan. Sebelum Hanif Syahbandi, daftar pemain Arema FC yang cedera tersisa 4 pemain. Mereka adalah Kartika Aji, Fikrian Akbar, Taufik Hidayat, dan Kusedia Haryudo. Aci masih harus istirahat total pasca menjalani operasi lutut ACL. Begitu pula dengan Fikrian yang untuk saat ini masih harus menunggu proses jaringan pada tulang jari kakinya yang retak dapat menyambung kembali. Kalau Taufik dan Yudo progresnya sudah bagus, kemungkinan Sabtu tanggal 26 bulan 9 2020 sudah bisa gabung tim. Fikrian pun semakin membaik, tinggal menunggu pertumbuhan tulang barunya saja, mungkin 1-2 minggu lagi. Tetap ada program kebugaran untuk dia sewaktu rest di rumah, ungkapnya. Jelang lanjutan Liga 1 2020, daftar pemain cedera Arema FC bertambah 2 pemain, yakni Cayus Haryono dan Rizky Dwi Febrianto yang mengalami cedera aduktor. Badai cedera aduktor ini terjadi saat sesi latihan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jumat tanggal 25 bulan 9 2020 sore. Cayus menepi lebih dahulu usai sesi game dan taktik plan dengan terpincang-pincang. Tim fisioterapis yang langsung melakukan pertolongan pertama menyebut gelandang muda itu mengalami cedera aduktor. Disusul kemudian oleh Rizky yang menepi saat pemain melakoni sesi latihan bola mati. Sama seperti Jayus, otot aduktor bek sayap asal Jember itu mengalami masalah. Jayus dan Rizky sama-sama kena aduktornya. Penyebabnya juga sama-sama ketarik waktu melakukan tendangan. Cedera ini biasanya memerlukan waktu pemulihan 1-2 pekan, ungkap fisioterapis Arema FC Reta Aroyan. Reta Aroyan menilai cedera aduktor ini wajar jika menimpa pemain Arema FC yang berposisi sebagai winger, baik bek sayap maupun penyerang sayap. Sebab cedera ini rawan bagi mereka yang kerap melakukan crossing atau tendangan flashing. Sebelumnya ada nama-nama pemain seperti Dendi Santoso, Taufik Hidayat, Saiful Indra Cahya, dan Kusedia Haryudo yang pernah mengalami masalah pada aduktornya. Mereka semua adalah pemain sayap. Saya pikir pemain di semua posisi bisa kena, tapi pemain sayap memang paling berisiko sering kena aduktor. Wajar karena mereka sering melakukan crossing. Pemain sebelumnya juga libur panjang, mungkin kurang adaptasi dalam latihan juga bisa menjadi salah satu faktor, ungkap fisioterapis Arema FC. Kusedia Haryudo bikin sang pelatih Carlos Oliveira meradang jelang sesi latihan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jumat tanggal 25 bulan 9 2020 pagi. Pasalnya, penyerang Arema FC itu memaksa berlatih meski masih belum pulih 100% dari cedera aduktornya. Sesuai observasi dokter tim Nanang Triwahyudi yang diterima Carlos, Yudo memang baru bisa mengikuti sesi latihan pada Sabtu tanggal 26 bulan 9 2020.
pemain asli Kebonagung, Kabupaten Malang itu masih harus menjalani penguatan otot bersama tim fisioterapis Arema FC demi kesembuhan yang lebih maksimal. Namun, Yudo memaksa mengikuti latihan bersama tim, bahkan sempat mengikuti pemanasan bersama penggawa Singoedan lainnya. Setelah diprotes Carlos, tim fisioterapis yang didampingi asisten dokter tim, Alvin Abdillah, menarik Yudo dari latihan. Yudo mengalami masalah pada ototnya. Dokter menyatakan dia cedera. Dia hanya bisa kembali latihan di lapangan ketika dokter menyatakan oke, dia sembuh. Namun, dia ingin berlatih, tapi bukan tugasnya untuk memutuskan hal ini. Saya lebih percaya dokter. Meskipun melalui perasaannya dia mengatakan sudah tidak sakit, ungkap Carlos. Tidak masalah menunggu 1-2 hari, asal bisa pulih 100%. Kalau 70% mungkin masih oke, tapi tidak jika kondisinya masih 50-60% pulih. Lebih baik pemulihan dulu daripada harus kehilangan 2-3 pertandingan nanti karena cederanya kambuh lagi. Kalau dokter tim bilang oke, maka saya izinkan dia berlatih kembali, ungkap pelatih Arema FC. Pelatih Arema FC, Carlos Oliveira, membuka opsi mendatangkan pemain top Asia lantaran memiliki koneksi yang cukup kuat pada kompetisi Jepang dan Vietnam atas perjalanan karirnya di masa lalu. Sebelum berlabuh di Arema FC, Carlos memang tercatat sebagai pemain BK McBindong. Sayang, kebersamaannya berlangsung singkat meski sempat membawa tim itu meraih trofi juara di BTV Cup, semacam Piala Presiden di Liga 1 2020. Namun yang menarik, karirnya di Jepang adalah sebagai manajer tim pemandu bakat pada 2003 sampai 2004 silam. Maka tak heran jika Carlos terpercaya akan memaksimalkan koneksi kuat dengan Kashima Antlers, tim konsisten J Liga 1. Saya masih berharap dengan pemain Asia dan sedang mengusahakan datang, tapi saya tidak bisa menyebut siapa pemain ini, ungkap pelatih Arema FC ini. Peluang mendaratkan pemain top Kashima Antlers memang cukup terbuka. Terlebih, PT Liga Indonesia baru sebagai operator kompetisi juga membebaskan verifikasi pemain asing dalam Extraordinary Liga 1 nanti. Jika saya sampai memberitahu sedikit saja, dia bisa tidak datang. Semua bisa berubah, ungkapnya. Arema FC memang memastikan satu slot untuk pemain asing asal Asia Tengah kosong. Hal itu sebagai imbas dari mundurnya Oh Hyun Kyun, playmaker Korea Selatan yang tak sepakat dalam renegosiasi kontrak.